Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, setelah 2 hari lalu bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC, hari ini Presiden Joko Widodo berada di San Francisco menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC serta menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota APEC. Pemirsa, hari ini Selasa 14 November, baru saja sekitar pukul 7.30 sore waktu setempat, Presiden Joko Widodo beserta rombongan setelah dari Washington DC terbang ke San Francisco dan saat ini tiba di lokasi penginapan untuk mengikuti kegiatan APEC yang akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Usai menempuh penerbangan selama 5 jam dari Washington DC, Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat. Di San Francisco, Presiden Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC serta menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota APEC. Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk memberikan kuliah umum di Stanford University. Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Biden di White House, meminta Amerika Serikat berbuat lebih banyak, menghentikan kekejaman di Gaza, dan membicarakan sejumlah isu penting menyangkut kepentingan kedua belah pihak dan berkomitmen meningkatkan hubungan kerjasama. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden disambut gembira oleh salah satu pengusaha Indonesia. Apalagi pertemuan pemimpin kedua negara ini digelar sebelum KTT APEC hingga membuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat lebih erat. Hal tersebut membawa angin segar bagi dunia pengusaha di tanah air dan diharapkan membawa era baru bagi dunia usaha. Business Advisory Council, di mana saya di sana bersama Bu Shinta dan Pak Tiko, ya tentu itu merupakan suatu gerakan kita bersama untuk bisa bekerja sama dengan 20 ekonomi lainnya. Nah besok ABAC ini akan bekerja sama dengan 7 negara ASEAN yang di ABAC untuk membuat ASEAN Caucus, sehingga kita bisa mempunyai fraksi yang kuat supaya sesama negara ASEAN di APEC ini atau di ABAC ini bisa kompak, memperjuangkan banyak-banyak inisiatif bersama, dari istilahnya digital inisiatif, sustainable inisiatif, dan lain-lain. Nah tadi kalau misalnya di Apexio Forum kita mulai dengan Sustainability Forum, di mana kita bicara mengenai isu keberlanjutan lingkungan. Tetapi bagaimana menyambung dengan industrialisasi dan juga menyambung dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi saya bicara bahwa kalau isu keberlanjutan atau sustainability itu di Indonesia sama-sama negara selatan bukan hanya mengenai industrialisasi ataupun usaha atau masa depan, tapi ini masa kini karena itu merupakan suatu kehidupan untuk kita yang tinggal di selatan dengan humiditas, temperatur, level daripada laut juga tinggi dan lain-lain. Jadilah di situ kita lihat memang hal-hal seperti ini menjadi sangat sentral, dan ini juga suatu yang dibicarakan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dengan Presiden Biden kemarin di White House, bahwa isu sustainability atau climate inisiatif menjadi salah satu topik utama. Pemerintah AS berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Indonesia yang telah menjalin hubungan hampir 75 tahun. Pertemuan hari ini tentunya menjadi sangat penting karena ini melibatkan banyak private sector dan juga government institution dari US ini, dan sharing bagaimana melihat opportunities dan juga melihat collaboration yang akan dibangun bersama-sama dengan counterpart di Indonesia. Dan juga tidak hanya dari segi opportunities, juga kita membahas dari segi challenges and policy and regulation, bagaimana ini bisa kita address sehingga kolaborasi antara Indonesia dan Amerika terutama di sektor clean energy such as EV battery, kemudian EV car itu bisa lebih didorong ke depannya.
KTT APEC 2023 di San Francisco, Amerika Serikat dihadiri 21 kepala negara, termasuk Presiden Jokowi. KTT APEC diharapkan memfasilitasi penguatan kerjasama dan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik. Dari San Francisco, Yandri Subekti, TV One, mengabarkan.